Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriska Febriani Ramdhani, NIM 551419040, dari jurusan Teknik Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo, ingin mempresentasikan hasil progres tugas besar dari MK Perancangan Tapak dan Luar Ruang. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang bagian Fakultas Pertanian. Pertama-tama saya akan memperkenalkan Fakultas Pertanian, yaitu luas site-nya adalah 35.000 meter persegi. Kemudian dari penjelasan Fakultas Pertanian itu adalah Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo mulai dirintis tahun 1994 dengan berdirinya Balai Pertanian Agrokompleks pada zaman STKIP Gorontalo atas Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Balai Pelatihan Agrokompleks ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah Gorontalo dalam membangun pertanian, perikanan, dan peternakan yang diselaraskan dengan pembangunan dunia pendidikan yang menjadi visi dan misi STKIP Gorontalo. Nah, di sini saya memaparkan master plan dari Fakultas Pertanian yang bisa kita lihat di sini. Kemudian selanjutnya beralih ke analisis lokasi tapak di Fakultas Pertanian. Jadi pembahasan analisis ini adalah mohon maaf sebelumnya ini adalah pengambilan inventarisasi data dari Fakultas Pertanian. Jadi di sini kita dapat melihat peta site yang asli dan master plan dari peta yang telah kami buat. Di situ kita dapat melihat data kontur ini cenderung landai atau memiliki kemiringan yang lumayan. Kemudian ada vegetasi, di situ terdapat beberapa vegetasi yaitu pohon perdu atau pohon pelindung dan ada pohon kelapa. Tapi di site ini didominasi oleh pohon kelapa dan semak belukar. Kemudian ada drainase yang terdapat di fakultas ini ada drainase basah dan drainase kering yang terletak di bagian ini, di sekitar area gedung. Kemudian ada infrastruktur gedung sendiri, yaitu gedung pertanian. Kemudian untuk data jalan, lebar jalan itu adalah 7,2 meter dan lebar trotoar atau pedestrian itu 1,8 meter. Kemudian untuk utilitas di bagian site ini ada lampu jalan, kemudian ada hydran, ada saf untuk air dan saf untuk listrik. Kemudian di sini bisa kita lihat view dan batas-batasan view. Bagian barat itu berbatasan dengan vegetasi dan jalan. Bagian selatan itu berbatasan dengan gedung dan vegetasi. Bagian barat berbatasan dengan vegetasi, begitu juga dengan bagian utara yang berbatasan dengan vegetasi. Kemudian selanjutnya kita beralih ke segmen saya, segmen perancangan tapak luar saya dengan perencanaan yaitu merancang kebun hidroponik. Kebun hidroponik tentunya menjadi salah satu elemen utama penunjang mata kuliah di pertanian. Kemudian di sini kita ke analisis tapak segmen 5 yaitu kebun hidroponik. Di sini saya menganalisis tentang view dari dalam, view luar. Mohon maaf, pertama itu ada tahapan analisisnya yaitu analisis view ke dalam, vegetasi, utilitas, klimatologi, dan kebisingan. Di sini analisis view ke dalam itu kita dapat melihat bagian barat itu ada semak belukar dan vegetasi. Kemudian di bagian selatan itu ada pohon kelapa dan juga pohon perdu. Di bagian view timur itu ada pohon kelapa dan pohon perdu juga, dan semak belukar. Kemudian di view utara juga kurang lebih sama, di sini ada pagar, ada gedung, dan pohon kelapa.
Kemudian untuk analisis vegetasinya itu di segmen saya ini ada 2 pohon perdu dan 3 pohon kelapa. Jadi di sini untuk pemberian kebun hidroponik saya, ini saya tetap mempertahankan pohon perdu yang berada di dekat pagar dan drainase ini, dan memilih untuk menghilangkan 2 pohon kelapa di bagian depan ini. Kemudian untuk analisis utilitas itu, di sini hanya terdapat drainase di dekat pagar ini. Kemudian untuk analisis klimatologi itu ada, saya mendapat data dari BMKG Gorontalo, yaitu curah hujan rata-rata 94% dan tiupan arah angin itu dari timur pada pagi dan sore hari sekitar 6 km per jam. Dan arah angin dari barat juga sama pada sore dan malam hari sekitar 6 km per jam. Kemudian untuk mataharinya itu dari timur ke barat pada bagian side ini, segmen ini, sehingga memunculkan keadaan termal itu sekitar suhunya 28 derajat Celcius. Kemudian untuk kebisingan di sini karena ini merupakan segmen dari gedung pertanian, jadi kebisingan yang didapat itu dari orang-orang yang berada di sekitar gedung. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian sini, keterangannya ada di legenda ini. Kemudian selanjutnya setelah menganalisis, kita beralih ke konsep perencanaan kebun hidroponik yang berada di segmen saya. Ini konsep saya. Pembahasan konsepnya itu ada konsep sirkulasi, aksesibilitas, kenyamanan termal, vegetasi, dan utilitas. Untuk pertama, sirkulasinya, ini ada sirkulasi untuk menuju ke segmen 4 pada bagian ini, dan sirkulasi atau akses menuju ke segmen 3 di sini, dan ada sirkulasi untuk menuju ke segmen 6 pada bagian ini, dan ada untuk sirkulasi ke segmen 6 itu ada 2 jalan, di sini dan di sini, dan sirkulasi ke segmen 8 itu di sini. Nah, kemudian menuju ke pembahasan konsep aksesibilitas. Jadi yang dapat mengakses kebun ini tentu saja mahasiswa beserta sivitas akademika, tetapi yang dominan bisa dilalui itu hanya oleh pejalan kaki dan difabel. Di sini kita bisa lihat jalurnya terdapat di bagian pinggir sirkulasi yang telah dibuat, yang warna-warna kuning ini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk kenyamanan termal, di sini karena melihat dari analisis tadi, itu kenyamanan termal, analisis tadi itu berpengaruh terhadap orientasi bangunan saya, terutama pada analisis matahari ya. Jadi ini bangunan saya menghadap ke arah selatan karena bertujuan supaya tanaman-tanaman yang ditanam itu mendapat pencahayaan yang baik dan cenderung netral, tidak mendapatkan matahari terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah gitu. Kemudian untuk penghawaannya, di sini pada bangunan ini saya akan menaruh jendela pada bagian sisi kanan kiri bangunan sehingga memaksimalkan penghawaan yang akan masuk ke dalam kebun saya. Kemudian ada kenyamanan termal yang selanjutnya itu saya menaruh vegetasi pada bagian sirkulasi ini. Tidak lain adalah untuk meminimalisir
adanya kebisingan-kebisingan yang tidak diinginkan, seperti itu. Kemudian ada vegetasi. Vegetasi itu saya karena dari analisis tadi saya menghilangkan beberapa bangunan, jadi memilih untuk menambahkan beberapa pohon, yaitu tak lain adalah pohon perdu di sini pada bagian samping-samping sirkulasi dan pada bagian ini ruang-ruang diskusi ini. Kemudian ada utilitas sendiri yang sangat penting, yaitu di sini saya menaruh shaft air pada bagian belakang bangunan karena kebetulan bertepatan dengan keran air di sini. Kemudian ada shaft listrik di sini dan ada hydrant pada sirkulasi ini dan ada titik-titik lampu pada bagian sirkulasi dan di ruang diskusi. Kemudian saya menambahkan memperjelas di konsep saya itu materialnya untuk bangunannya materialnya itu didominasi oleh kaca dan plastik dengan struktur baja. Dapat kita lihat sini bentuk kebun hidroponik saya dan interiornya itu seperti ini. Kemudian sirkulasi untuk bangunan saya itu menggunakan sirkulasi grid agar pengunjung itu datangnya itu berulang-ulang dan teratur. Kemudian sirkulasi untuk site itu menggunakan pola radial yang mana di titik pusat itu dijadikan sebagai pusat kegiatan dan titiknya itu dapat berkembang menyesuaikan dengan kondisi alam gitu. Kemudian beralih ke jenis-jenis tanaman yang ada di kebun hidroponik saya, yaitu sawi, timun, pakcoy, tomat, cabai, stroberi, selada, dan kacang panjang. Di sini tidak semua tumbuhan yang ditanam di dalam kebun ini, tetapi ada juga kebun outdoor di sini, terutama untuk tanaman cabai, tomat, dan lain-lain. Kemudian di sini pada bagian sirkulasi itu saya menambahkan ruang diskusi agar mahasiswa setelah menanam tumbuh-tumbuhan dapat membuat semacam laporan di sini di ruang diskusi ini. Dan di sini juga dapat ada tempat-tempat duduk untuk segera berdiskusi atau bercengkrama. Kemudian ada koridor hijau yang saya terapkan di sini pada bagian sirkulasi ini agar mahasiswa pertanian itu dapat menaruh perhatian pada kebun ini dan menjadi point of interest dari kebun hidroponik ini. Kemudian ada ruang diskusi ini yang berbentuk bulat itu ada perpaduan tanaman-tanaman dan juga ini ada tempat duduk. Baik, sekiranya itu saja konsep tapak dari kebun hidroponik saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.